Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Rahim, mahasiswi Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram dari program studi Sarjana Terapan Kebidanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran terkait mata kuliah Psikologi Perkembangan dengan dosen pengampu Ibu Fitra Arsy Nurqoriah, SST MKep. Adapun materi pembelajaran yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah yang pertama tentang telaah jurnal psikologi dengan menggunakan metode PICO. Namun, sebelum mulai telaah jurnal, saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan metode PICO tersebut. Nah, ini dia penjelasan mengenai metode PICO. Jadi, metode PICO itu adalah salah satu bentuk akronim dari 4 komponen. Yang pertama, huruf P. Huruf P itu untuk pasien, populasi, serta problem. Kemudian yang kedua, huruf I. Huruf I itu untuk intervensi. Kemudian yang ketiga, huruf C. Huruf C itu untuk comparison. Dan yang keempat, huruf O itu untuk outcome. Adapun jurnal yang akan saya telaah pada kesempatan kali ini adalah salah satu jurnal kebidanan yang terbit pada tahun 2022 dengan judul penelitian Pijat Kehamilan untuk Menurunkan Stres Psikologi pada Kehamilan Remaja dan Implikasinya Terhadap Pencegahan Stunting. Pada penelitian tersebut, untuk pasien, populasi, dan problemnya adalah bahwa stres yang terjadi pada ibu hamil akan berdampak pada kesehatan ibu dan bayi yang dikandungnya, sehingga dapat meningkatkan potensi stunting terhadap bayi yang akan dilahirkan. Kemudian untuk populasinya di sini adalah semua ibu hamil trimester 3 yang totalnya berjumlah 25 orang. Sedangkan untuk sampelnya di sini adalah semua ibu hamil remaja dengan usia 14 sampai 21 tahun dengan usia kehamilan trimester 3 yang berjumlah 15 orang. Adapun untuk intervensinya, responden diberikan intervensi berupa pijat hamil sejak usia kehamilan 28 minggu, di mana ibu akan dipijat 2-3 minggu sekali, kurang lebih selama 30 menit, serta dilakukan pengukuran tingkat stres pada kunjungan awal. Kemudian akan dilakukan evaluasi juga terhadap bayi yang dilahirkan dengan melihat nilai Z-score untuk melihat status stunting. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai dengan bulan September pada tahun 2021 di Praktek Mandiri Bidan Lilis Suryawati SST MKes, yaitu di Dusun Sariloyo, Desa Sambong Dukuh, Kabupaten Jombang. Untuk comparisonnya di sini ada 2 jurnal. Jurnal pertama, pengaruh senam hamil terhadap tingkat stres ibu hamil trimester 3 di Kecamatan Sukawati tahun 2000. Dari 50 responden, sebanyak 86% berumur 20 sampai dengan 35 tahun, kemudian 54%-nya tengah dan 56% multipara. Tingkat stres sebelum dilakukan selama hamil didapatkan 12% stres ringan, 6% stres sedang, dan 2% dalam keadaan stres berat. Adapun setelah dilakukannya senam hamil, hanya 4% yang mengalami tingkat stres ringan dan selebihnya dalam batas normal. Selanjutnya jurnal yang kedua, pengaruh prenatal yoga terhadap tingkat stres pada ibu primigravida trimester 3. Setelah dilakukan uji statistik, rata-rata tingkat stres pada ibu primigravida trimester 3 disimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai tingkat stres sebelum
dan tingkat stres sesudah intervensi prenatal yoga. Yang terakhir untuk outcome-nya adalah pijat kehamilan dapat menurunkan stres psikologi pada kehamilan remaja. Hal ini didapatkan berdasarkan hasil dari penelitian bahwa setelah dilakukan pijat kehamilan, hampir seluruh responden tidak mengalami stres, yaitu sebanyak 12 orang atau 80%. Selanjutnya pembahasan yang kedua adalah analisis dengan kasus kebidanan yang pernah diperoleh selama praktik ataupun selama bekerja. Untuk analisis kasusnya di sini, pada saat pelaksanaan KKN terpadu Poltekkes Kemenkes Mataram yang bertemakan pencegahan dan penanganan stunting berbasis kearifan lokal, di wilayah Kelurahan Pejeruk ditemukan seorang balita berinisial A yang mengalami stunting. Balita A merupakan anak pertama dari Nyonya K yang saat ini berusia 19 tahun. Artinya pada saat melahirkan, ibu masih berusia 16 tahun. Salah satu hasil penelitian menyimpulkan bahwa anak yang berasal dari ibu dengan umur kurang dari 19 tahun mempunyai peluang mengalami tubuh pendek dibandingkan dengan anak umur 2 tahun sebesar 30 sampai dengan 40%. Hamil pada usia remaja dapat memicu peningkatan stres pada kehamilan, menyebabkan menurunnya selera makan yang berdampak berkurangnya gizi yang masuk ke janin. Stres juga mengurangi aliran darah ke uterus dan menurunkan fungsi miometrium, sehingga berdampak pada kesehatan ibu dan meningkatkan potensi stunting pada bayi yang dilahirkan. Sehingga dari penjelasan dapat dianalisis bahwa penyebab balita A mengalami stunting adalah karena faktor usia ibu. Kemudian yang ketiga yaitu saran. Yang pertama, untuk para bidan, perlu peningkatan skill dan menerapkan asuhan-asuhan yang termasuk alternatif di dalam menurunkan stres dan membantu ibu hamil untuk bisa beradaptasi dengan kehamilannya. Salah satu upaya tersebut adalah pijat ibu hamil. Kemudian yang kedua, pendekatan screening pada cantin harus tetap digalakkan di dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Demikianlah materi pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.